Tahun baru, semangat baru, dan pencapaian baru pula. Ya, tahun 2025 merupakan momen krusial Timnas Indonesia menuju Mahligai Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tabungan 6 poin. Torehan tersebut dipahat di sepanjang 2024 dengan 3 kali seri, sekali menang, dan 2 kali kalah. Kans JIZS DKK, untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika bisa mengalahkan Australia, Bahrain, dan China. Tambahan 9 angka membuat Indonesia finish di posisi kedua dengan modal 15 poin. Kontra Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, armada Sintayong akan melakoni laga tandang ke Sydney. Skuad Garuda percaya diri tinggi karena selain bermain imbang 0-0 pada pertemuan pertama di Jakarta, Timnas Indonesia juga akan diperkuat beberapa pemain naturalisasi anyar. Satu di antaranya yang santer diwartakan adalah oleh Romeni, striker Utrecht, Belanda, yang masih berusia 24 tahun. Selanjutnya, JIZS akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret dan China pada tanggal 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam dua laga ini, Indonesia berada di atas angin. Soalnya, saat awal, Indonesia juga mampu memaksa Bahrain berbagi angka lewat skor akhir 2-2. Sedangkan melawan China, Indonesia mampu mengimbangi permainan tim Dragon sebelum akhirnya kalah tipis 1-2. Mendapat dukungan penuh dari pemuja setianya, bisa dipastikan anak-anak asuh Sintayong bakal tampil habis-habisan. Jikapun nantinya finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia masih punya harapan lewat putaran keempat kualifikasi. Jepang hampir dipastikan juara grup dan menjadi negara pertama yang mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Australia, China, Arab Saudi, juga Bahrain? Seperti disinggung di atas, sekiranya Indonesia bisa memenangkan 3 laga beruntun, 1 away, 2 home, dan finish di posisi kedua setelah Jepang, maka ketiga negara tersebut harus lanjut ke putaran keempat. Namun, Timnas Indonesia tentu jangan besar kepala dulu. Berdoa dan berharap sah-sah saja. Akan tetapi, sikap ekstra waspada kudu tetap dipegang teguh mengingat persaingan yang kian menyengat. Australia, China, Arab Saudi, dan Bahrain tentunya juga siap bertempur sampai akhir. Keberhasilan Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dalam menyelesaikan kejuaraan rupanya menjadi sorotan tidak hanya dalam negeri, namun juga di Malaysia. Sebagaimana diketahui, sepak bola di Indonesia berkembang pesat semenjak tampuk kepemimpinan PSSI dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Terbaru, salah satu rekor Indonesia yang sulit dilalui oleh negara-negara lainnya di Asia Tenggara adalah lolos ke ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sontak keberhasilan skuad Sintayong menjadi sorotan dari media Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuji kemajuan Timnas Indonesia di saat penurunan performa yang terjadi di tim-tim besar ASEAN, seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, ungkap Stadium Astro. Selain itu, media tersebut juga mengulas kilas balik kesuksesan Timnas Indonesia yang belakangan berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh negara ASEAN lainnya. Yang lebih membanggakan lagi, sang Garuda kini menduduki peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin dan mencatatkan kemenangan atas tim peringkat 59 dunia, Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tulis Stadium Astro. Skuad U23 menorehkan sejarah saat berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk lolos ke playoff Olimpiade Paris 2024. Selain itu,
Tim futsal putra Indonesia juga meraih juara dengan mengalahkan Vietnam 2-0 pada kejuaraan futsal ASEAN 2024 di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, November lalu. Ditambah lagi skuad muda U17 dan U20 pun tak ketinggalan mendapatkan tiket ke Piala Asia U17 dan U20 2025, tutup media itu. Timnas Indonesia U17 akan ada di grup neraka Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi pada April mendatang. Meski belum diketahui secara pasti, tim asuhan Nova Arianto sulit terhindar dari lawan-lawan berat. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia U17 menduduki pot 4. Artinya, skuad Garuda Asia akan berhadapan dengan tim-tim yang ada di pot 1,2 dan 3 di mana dari segi kualitas pastinya lebih baik. Undian kejuaraan ini berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Nantinya, sebanyak 16 tim peserta bakal dibagi ke dalam 4 grup masing-masing diisi 4 negara. Timnas Indonesia ada di pot 4 bersama Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Kemudian pot 3 diisi oleh Afghanistan, Tajikistan, China, Vietnam. Lalu, di pot 2 ada Iran, Yaman, Australia, dan Vietnam. Selanjutnya, di pot 1 diisi Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Berada di grup manapun Timnas Indonesia U17 nantinya akan berat bagi tim Merah Putih. Butuh perjuangan buat menghadapi lawan-lawan yang pengalamannya lebih tinggi. Pada ajang ini, Timnas Indonesia U17 baru tampil 7 kali. Penampilan terbaik mereka terjadi pada 1990 dengan menempati peringkat keempat. Sementara juara bertahan ajang ini ialah Jepang. Mereka menjadi juara pada edisi 2023. Selain itu, pasukan muda Samurai Biru juga menjadi peraih gelar terbanyak dengan 4 trofi. Akan sangat berbahaya andai Timnas Indonesia satu tempat dengan Jepang. Berikut pembagian pot Piala Asia U17 2025. Pot 1, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan. Pot 2, Iran, Yaman, Australia, Thailand. Pot 3, Afghanistan, Tajikistan, China, Vietnam. Pot 4, Timnas Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, ikut mengomentari ramainya rumor pelatih Timnas Indonesia Sintayong, STY, bakal dipecat PSSI. Spekulasi itu muncul dari media Italia, Tuttosport. Dalam artikelnya, Tuttosport memprediksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan mengganti juru taktik asal Korea Selatan itu dengan pelatih Eropa. Alasannya, STY dinilai tidak cocok karena hanya berfokus pada latihan fisik. Media tersebut menilai, pelatih Eropa dirasa akan lebih ideal dengan Timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh banyak pemain keturunan Belanda. Isu tersebut cukup membuat heboh pencinta Timnas Indonesia mengingat STY cukup sukses membawa skuad Garuda mencapai banyak sejarah, salah satunya beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, PSSI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Sementara itu, Menpora Dito baru-baru ini bertemu Erick Thohir. Selain membahas terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN, keduanya juga membahas soal Timnas Indonesia. Ketika disinggung mengenai spekulasi STY, Menpora Dito memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Yang dia ketahui, PSSI telah melakukan rapat Komite Eksekutif (Exco) terkait Timnas Indonesia. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana, kata Menpora Dito saat dihubungi awak media, Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025.
Menpora Dito hanya memastikan, pemerintah akan mendukung penuh apapun keputusan PSSI di masa mendatang. Karena itu semua demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Yang pasti pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi, jelas politisi Partai Golkar itu. Kinerja STY memang sempat disorot. Terlebih ketika gagal membawa timnas Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF 2024. Dari situ, mulai muncul pihak-pihak yang meminta juru taktik asal Korea Selatan tersebut didepak. Padahal, di turnamen itu, STY hanya membawa pemain U22.